Baik, 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Kita bergeser ke Goldi Gumilang yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Selamat malam, Goldi. Sudah berapa orang ataupun jenazah yang berhasil diidentifikasi di sana? Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Saat ini proses identifikasi dari korban meninggal dunia di reruntuhan Ponpes Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur sudah total berjumlah 17 korban. Dan pada Senin malam tadi, waktu konferensi pers dari pihak DVI Polda Jawa Timur mengungkapkan Senin malam ada 7 korban yang berhasil diidentifikasi. Dan bisa dilihat di belakang kami ataupun di layar kaca pemirsa, saat ini ada 3 kantong peti jenazah yang sedianya akan dilakukan salat jenazah sebentar lagi pemirsa. Dan saat ini memang proses dari 7 korban yang telah berhasil teridentifikasi sudah dimandikan dan juga akan disolatkan, kemudian akan dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sehingga memang pada hari ini, hingga hari ini maksud kami, ada 17 korban yang telah berhasil teridentifikasi. Dan saat ini proses identifikasi dari tim DVI Polda Jawa Timur masih terus berlanjut dengan mencocokkan data antemortem dengan postmortem. Selain itu Tiara dan juga pemirsa, kami pantau memang sedari pagi tadi belasan mobil ambulans yang membawa kantong jenazah ini terus silih berganti datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Karena memang total dari identifikasi adalah 17 dengan rincian 5 diidentifikasi di Sidoarjo dan 12 diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Hingga saat ini pemirsa masih ada puluhan yang belum teridentifikasi dan saat ini tim DVI masih terus melakukan proses pencocokan agar nantinya proses identifikasi dapat berjalan dengan cepat dan juga lancar dan seluruh korban jiwa dari kejadian reruntuhan ini bisa segera diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu Tiara, informasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Baik, Goldi, adakah informasi yang Anda terima berkaitan dengan identitas dari 7 jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, 7 korban yang telah berhasil diidentifikasi pada malam hari ini, yakni yang pertama Muhammad Rohan Mustafa, 17 tahun asal Bangkalan, kemudian ada Al-Fatah, 18 tahun asal Asem Manunggal, yang ketiga adalah Wahyusir Rohib, laki-laki 17 tahun dari Gayungan Mawar, Surabaya, kemudian yang keempat ada Muhammad Aziz Pratama Yudhistira dari Cikarang, Jawa Barat. Nomor 5 ada Muhammad Davin, 13 tahun dari Semarang, Jawa Tengah. Jenazah ketujuh yakni Muhammad Ali Rahbini, 19 tahun dari Sampang, Madura. Dan yang ketujuh yakni Sulaiman Hadi dari Bangkalan, Jawa Timur. Dan ketujuh dari korban yang telah teridentifikasi ini rata-rata berhasil diidentifikasi melalui pencocokan data antemortem seperti gigi, kemudian sidik jari, dan juga lain-lainnya. Data yang sudah dikumpulkan dari pihak Bigdokes Polda Jawa Timur ataupun DVI dari keluarga korban yang dicocokkan dengan korban setelah ditemukan. Sehingga memang hingga malam hari ini 7 dari total keseluruhan 17 yang sudah diidentifikasi, prosesnya sedang akan dilakukan salat jenazah, kemudian akan dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sementara itu Tiara. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Dan juga sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari lokasi kejadian. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, 5 jenazah santri korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qausini telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pemakaman para korban diiringi duka mendalam dari pihak keluarga. Lantunan doa berkumandang mengiringi pemakaman Daul Milal, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Qausini yang menjadi korban ambruknya bangunan di ponpes tersebut. Jenazah Daud Milal dimakamkan di Pemakaman Umum Karangtembok, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Isak tangis orang tua dan kerabat pun mengiringi kepergian santri berusia 15 tahun ini. Suasana duka masih menyelimuti rumah duka di Jalan Sido Kapasan, Surabaya. Ratusan kerabat,
tetangga, dan teman-teman terus berdatangan untuk bertaksiah dan bahkan mengucapkan rasa bela sungkawa. Meski berat, ayah Daud Milal meneguhkan hatinya. Ia mengaku lega setelah jasad anaknya ditemukan dan dikebumikan. Ia bahkan mengenang anaknya yang bercita-cita ingin menjadi ahli kitab. Sejak mondok itu sejak kapan, Pak? 3 tahun kemarin. 3 tahun kemarin. Kelas 6 lulus, tak suruh milih negeri apa mondok. Ya wis mondok aja. Bismillah ya sing niat. Nggak ada tujuan lain pokoknya niat bela ilmu. Ngomongin kepindah anu, ahli kitab. Niatnya ingin jadi ahli kitab. Dua santri korban ambruknya bangunan di Ponpes Al-Hosini juga telah dimakamkan, begitu keluarga masing-masing menerima jasad kedua korban. Firman, warga Karangtembok, serta Agus Ubaidillah, warga Jalan Gresik Gadugan, dimakamkan di Pemakaman Umum Mbah Ratu, Surabaya, Jawa Timur. Prosesi pemakaman pun dihadiri keluarga besar dan para tetangga. Keluarga menyatakan ikhlas dan pasrah akan tragedi yang menimpa anaknya. Dua korban yang berhasil diidentifikasi pada Minggu sore, yaitu Nuruddin, santri berusia 13 tahun, dan Ahmad Rijalul Haq, santri berusia 16 tahun, yang telah diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke Bangkalan, Jawa Timur. Begitu tiba di kampung halaman, jenazah kedua korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hosini ini pun dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Surabaya dan Bangkalan, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan.